Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Bapak Remon nang channel Kupluk Ireng nang acara Sinau bareng Kupluk Ireng. Godina siki ke moko ben Bapak Willy sing ngarep menjelaskan materinya ya. Moko jenengan pada langsung nyimak bae menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bapak Willy. Kayak gue ya. Oke, langsung bae ketemuan karo Bapak Willy Ferdiansah SPD. Check it out. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang analisis peluang usaha. Kali ini, kita akan meneruskan materi tersebut. Oke, setelah kita mengetahui pengertian analisis peluang usaha, sekarang kita akan membahas materi persiapan analisis peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha, dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Luas usaha merupakan kapasitas yang tersedia atau terpasang dalam suatu perusahaan tertentu. Luas usaha cenderung relatif tetap dari periode ke periode. Luas usaha ini dapat diukur berdasarkan penyerapan bahan baku baik dalam hal jumlah maupun macam, produk yang dihasilkan baik dalam hal jumlah maupun ragam, peralatan dan mesin yang digunakan, jumlah karyawan yang dipekerjakan. Yang kedua, bentuk usaha yang akan dipilih. Ada beberapa bentuk usaha yang dapat dipilih antara lain manufacturing atau pembuat produk, jasa, perdagangan, agribisnis bisa pertanian atau peternakan, franchise atau waralaba, dan lain sebagainya. Ketiga, jenis usaha yang ditekuni. Secara umum, kita mengenal dua jenis usaha, sektor usaha informal dan sektor usaha formal. Sektor usaha informal biasanya tidak memiliki izin usaha, misalnya pedagang kaki lima. Sedangkan sektor usaha formal memiliki izin usaha, misalnya supermarket dan lain sebagainya. Keempat, mengenal informasi usaha yang diterima, yaitu mendapatkan sekumpulan data atau fakta usaha yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat untuk membuat suatu usaha. Yang kelima, memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan, yaitu mendapatkan pemetaan atau pengelompokan kesempatan menciptakan lapangan usaha yang begitu banyak menjadi beberapa bagian berdasarkan bidang tertentu. Setelah kita mempersiapkan peluang usaha dengan baik, maka persiapan tersebut harus dinyatakan pada tindakan nyata. Tindakan nyata tersebut berupa langkah-langkah analisis peluang usaha yang dinyatakan pada kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni. Sketsa ini adalah membuat rancangan dasar usaha yang akan didirikan, yang berfungsi untuk memberikan gambaran usaha secara keseluruhan, dan berfungsi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan saat berjalannya usaha tersebut. Kedua, penyediaan modal. Pada intinya, modal adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis, di mana umumnya berbentuk dana atau uang. Dengan uang, maka bisnis bisa berjalan dengan lancar untuk mendukung proses produksi hingga pemasarannya. Ketiga, mengurus izin usaha. Izin adalah suatu perangkat hukum administrasi yang dikeluarkan dari pemerintah untuk mengendalikan masyarakatnya agar dapat berjalan dengan tertib. Izin usaha tersebut digunakan oleh pelaku usaha sebagai tanda bahwa usaha tersebut layak berdiri dan beroperasi. Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja. Penyiapan tenaga kerja mempunyai fungsi persiapan usaha kita untuk memproduksi barang atau jasa. Karena tenaga kerja yang kita siapkan adalah orang-orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan usaha. Kelima, menyiapkan sarana dan prasarana. Sarana dalam sebuah usaha berkaitan dengan bangunan dan fasilitas yang ada dalam bangunan tersebut. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi.
Sementara, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Keenam, menyiapkan bahan baku. Bahan baku merupakan bahan mentah utama yang diperlukan untuk membuat barang hasil produksi. Barang mentah inilah yang akan diolah melalui proses-proses tertentu, untuk kemudian dijadikan ke bentuk lain, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi, untuk kemudian dijual kepada konsumen. Tanpa bahan mentah, maka otomatis proses produksi tidak bisa berjalan. Contohnya, jika kita ingin memproduksi kursi, bahan bakunya bisa berupa kayu, besi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menetapkan lokasi. Lokasi usaha adalah tempat di mana usaha akan didirikan. Cara memilih atau menentukan lokasi tempat usaha yang strategis akan mempengaruhi kesuksesan dari bisnis yang akan dilaksanakan. Selain itu, situasi dan kondisi yang tepat akan berperan penting pada produk barang atau jasa yang akan ditawarkan. Yang kedelapan, menetapkan metodologi. Menetapkan metodologi ini diambil jika kita telah melakukan suatu penelitian usaha yang akan kita lakukan dengan melakukan pengumpulan, pencatatan, analisis data untuk membantu membuat keputusan usaha atau bisnis. Fungsinya yaitu kita mampu memprediksi kegiatan usaha kita ke masa depan. Contohnya, ketika kita menentukan cara memasarkan produk, apakah akan dijual secara eceran atau dijual secara grosir. Kesembilan, menetapkan teknologi usaha. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi membentuk kembali setiap aspek tempat kerja, dan memiliki alat yang tepat di tempat akan membantu bisnis tetap di depan. Dengan menetapkan teknologi usaha yang tepat, maka kita dapat meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan pemasaran, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, berkomunikasi lebih efektif, membangun tingkat keamanan informasi bisnis. Kesepuluh, menetapkan manajemen. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan pasti membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Dengan menetapkan manajemen berarti mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Dalam hal ini, stakeholders, seperti pemilik, karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain. Yang ke-11, mencari mitra usaha. Mitra usaha adalah seseorang atau pihak lain yang bekerja sama dengan sebuah jalinan pada sebuah bidang usaha yang dijalankan. Menjalankan sebuah bidang usaha bersama mitra bisnis akan membuka peluang pada sebuah keberhasilan. Mencari mitra usaha yang baik perlu dipertimbangkan beberapa hal, seperti passion yang sama, memiliki integritas, kejujuran yang tinggi, mau bekerja sama, mau berbagi, saling mendukung, siap untuk tumbuh bersama, bersedia menyelesaikan konflik, tidak lepas dari tanggung jawab, saling berbagi tugas, dan lain sebagainya. Itulah 11 langkah analisis peluang usaha yang harus kita lakukan. Dengan langkah-langkah analisis peluang usaha tersebut, maka kita dapat mencapai sebuah tujuan. Secara umum, tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat, yakin, dan berani. Berikut ini ada tujuan analisis peluang usaha, yaitu yang pertama, untuk menemukan peluang usaha. Kedua, untuk menemukan potensi usaha. Tiga, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Sedangkan yang keempat, untuk mengetahui berapa lama usaha dapat bertahan. Nah, itulah materi dari analisis peluang usaha. Mudah-mudahan, dengan pemahaman materi tersebut, kita mampu membuat sebuah usaha yang direncanakan dengan matang, yang menjadikan usaha tersebut berhasil. Oke, sampai di sini materi kali ini. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya.